menjalani proses menjalani proses penjara, kemudian juga sudah harus membayarkan denda. Salah satunya ini merupakan petinggi dari Kementerian Perdagangan, yakni kalau kita lihat nama-nama yang kemudian sudah dijatuhi vonis oleh majelis hakim, kemudian juga sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung karena sampai naik ke tingkat kasasi. Yang pertama ada Indra Sari Wisnuwardana, ini merupakan pejabat eselon dari Kementerian Perdagangan, eselon 1. Kemudian ada Pierre Togar, ini merupakan General Manager dari Musimas atau salah satu perusahaan yang kemudian atau korporasi yang juga berkaitan dengan pemanggilan Erlangga pada hari ini. Ada juga beberapa pihak-pihak lain, ada Master Parulian, ada Stan Lima, kemudian juga ada Lin Che Wei. Nah, nanti kalau kita lihat dari nama-nama itu selain Erlangga Hartarto juga ini berkaitan, ini yang perlu diketahui lebih lanjut Ibrahim dan juga saudara, bahwa ketika kasus ini atau perkara ini ditindaklanjuti dan sudah ingkrah, ini berkaitan dengan perorangan. Sementara yang saat ini tengah diselidiki atau masuk dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan 3 tersangka korporasi. Kamis kemarin disampaikan oleh Kejaksaan Agung sudah ada 3 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini berkaitan juga dengan hukum yang sudah ingkrah pada 5 orang yang tervonis kemarin, yakni ada Wilmar, ini merupakan perusahaan besar juga terkait dengan kelapa sawit. Kemudian ada Permata Hijau, ini yang juga nanti akan tentu saja dipanggil. Kemudian ada satu perusahaan lagi yang juga berkaitan dengan kasus tersebut. Selain Erlangga Hartarto, sebetulnya hari ini Kejaksaan Agung juga memeriksa beberapa pihak lain, tetapi tadi pada saat konferensi pers belum dijelaskan lebih rinci siapa saja, kemudian apakah ini bagian dari perusahaan, pihak swasta, atau bagian dari Kementerian Perdagangan dan lain-lain. Dan juga pada Senin kemarin ada beberapa pihak yang juga sudah diperiksa, ada ASN, kemudian juga ada SH, ini merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan yang sudah menjalani proses pemeriksaan. Jadi karena ini masih dalam proses penyelidikan, tentu saja pemeriksaan saksi-saksi, kemudian nama-nama ini terus bertambah karena Kejaksaan Agung sendiri masih memerlukan barang bukti, kemudian juga kelengkapan-kelengkapan lain untuk menaikkan statusnya dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan, dan tentu saja nanti akan berlangsung atau berlanjut ke tindak ke tahap selanjutnya, yakni proses persidangan. Kita masih nantikan, rencananya 16.00 sampai dengan saat ini belum tiba. Kita nantikan apakah nanti juga ada pernyataan secara khusus yang disampaikan oleh Erlangga sebelum melakukan pemeriksaan atau memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung. Ibrahim. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Kita beralih ke sorotan berikutnya, Saudara. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan KPK agar mengedepankan pencegahan korupsi. Selanjutnya baru penindakan, salah satunya operasi tangkap tangan atau OTT. Menurut Luhut, berkurangnya OTT justru bisa menghemat triliunan rupiah dan meningkatkan pajak. Terkait hal itu, Luhut mengingatkan KPK untuk mengutamakan pencegahan korupsi, bukan melakukan OTT. Bagi Luhut, pencegahan korupsi melalui sistem digital lebih efektif daripada penangkapan atau OTT terhadap pelaku korupsi. Ya, ini semua kerjaan dalam tadi pencegahan, dan itu menghemat ratusan triliun dan meningkatkan pajak. Itu dilihat, jangan drama-drama tadi yang ditangkap Pak KPK mesti kalau kurang jumlah ditangkap berarti nggak sukses. Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya. Kalau pemikiran itu kan deso ya. Pemikiran modern, makin kecil yang ditangkap tapi makin banyak penghematan, itu yang sukses politiknya. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri sependapat dengan pernyataan Luhut bahwa pemberantasan korupsi tidak bergantung pada penindakan saja. Menurut Firly, penindakan atau OTT oleh KPK dilakukan setelah adanya upaya pencegahan. Firly menambahkan ada 3 poin dalam pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan yang terakhir penindakan termasuk OTT. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa memberantas korupsi itu kita sudah lakukan kajian. Fakta empiris sampai hari ini penindakan itu telah melakukan penangkapan dan proses hukum. Memberantas korupsi itu tidak bisa hanya dilakukan dengan cara penindakan saja. Karena kita belajar sebab-sebab orang melakukan korupsi. Nah, sebab-sebab melakukan korupsi itu adalah satu adalah karena faktor internal. Yang kedua, kita lakukan juga dengan upaya pencegahan. Jadi kalau tadi adalah bagaimana perilaku orang dirubah,
sehingga orang itu tidak ingin melakukan korupsi. Yang kedua, sistem yang kita perbaiki supaya tidak ada celah dan peluang terjadi korupsi. Jadi bukan berarti pemberantasan korupsi itu hanya cukup penindakan saja, hanya cukup dengan pencegahan saja, hanya cukup dengan pendidikan masyarakat, tapi tiga hal tersebut bersama-sama, berbarengan, berkelanjutan, simultan. Hal senada juga disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan Luhut yang mempertanyakan OTT yang kerap dipamerkan KPK. Meski setuju dengan pernyataan Luhut, namun Mahfud menyebut OTT masih diperlukan untuk kasus yang belum bisa dicegah. Dari satu segi ya betul dong Pak Luhut, dari satu segi bahwa sebaiknya tidak banyak OTT. Caranya apa? Cegah agar tidak terjadi korupsi. Itu artinya digitalisasi yang lebih bagus di pemerintahan. Kan sudah benar logikanya Pak Luhut. Tapi logika konkretnya, OTT tidak bisa dilarang karena masih terjadi sebelum proses atau mekanisme pencegahan itu berjalan sempurna. Kan gitu. Untuk jangka panjang jangan pamer-pamer OTT, kita cegah dari awal. Tapi sekarang karena belum bisa dicegah, ya di OTT aja malah kalau saya lebih bagus gitu. Hampir sepekan melarikan diri, suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yang videonya viral di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, ditangkap polisi. Orang tua Doni Amansyah, calon anggota Paskibraka Nasional yang mewakili Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, protes setelah nama anaknya dicoret dan gagal berangkat. Kemanisan mantap. Kopi luwak dengan minum kopi nomor 1. Ya. Nih, tuang white coffee dulu. Kopi putih nomor 1 di Indonesia. Nyaman diminum, gak bikin kembung. Luwak white coffee, tak mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Luwak white coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak white coffee, the real white coffee. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukupan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Minum Isoplas Koko, baru nih, dari Isoplas. Isotonik yang segarnya seenak kelapa Thailand. 7 ion lengkap, badan full terhidrasi. Stay fit, aktivitas jalan terus. Isoplas Koko, excellent hydration dari Wingsfoot. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya only terus. Gak nempel di gigi.
Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Gerak kemanisan, mantap! Saudara, Anda kembali bersama kami dalam program Kompas Petang. Hampir sepekan melarikan diri, suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yang videonya viral di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, ditangkap polisi. BD, penganiaya istrinya yang sedang hamil, saudara, ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah apartemen di kota Bandung pada Selasa dini hari. BD kemudian dibawa ke Mapolres Tangerang Selatan untuk diperiksa lebih lanjut. BD sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT terhadap istrinya, namun tak langsung ditahan dengan alasan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Tersangka BD ditangkap Selasa dini hari tadi sekitar pukul 1.30 di salah satu apartemen di kota Bandung. Terhadap tersangka diamankan seorang diri di lokasi tersebut. Saat ini terhadap tersangka sudah tiba di Polres Tangerang Selatan dalam proses menjalani pendalaman pemeriksaan oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Ya, pada hari Senin, saudara, ibu hamil yang menjadi korban KDRT suaminya di Tangerang Selatan dirujuk ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani serangkaian tes kesehatan. Kakak kandung korban menyatakan meski berangsur membaik, adiknya masih trauma berat. Kasus KDRT yang dialami korban viral setelah beredar video penganiayaan oleh pelaku kepada istrinya di rumah mereka di perumahan Serpong Park, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Diperiksanya berapa lama, Bang? Kalau diperiksanya berapa lama sih saya kurang tahu ya. Soalnya dapat informasi kemungkinan dia bakal pulang. Oh, persiapan keluarga sendiri seperti apa, Bang, untuk mendampingin Mbak Tiara? Untuk keluarga sendiri sih ya, kita mendampingi untuk Mbak Tiara itu biar tidak stres atau kayak gimana. Soalnya kan ada sikap trauma juga atas kejadian ini. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang hari ini, saudara, orang tua Doni Amansa, calon anggota Paskibraka Nasional yang mewakili Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, protes setelah nama anaknya dicoret dan gagal berangkat. Orang tua mengadukan nasib anaknya ke Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia. Saya masuk itu di lobi, masuk dong, bilang, Doni, sekarang apa perasaanmu? Sambil menangis, orang tua Doni Amansa, calon anggota Paskibraka Nasional, menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya. Nama Doni dicoret dan digantikan orang lain hingga gagal berangkat ke Jakarta. Padahal sebelumnya, Doni diketahui mewakili Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara sebagai Paskibraka Nasional. Namun saat pengumuman, Doni justru digantikan dengan calon pengganti cadangan asal kota Bau-Bau. Orang tua Doni pun mengaku kecewa. Seperti itulah untuk menjelaskan dapat keterangan. Cuma menyampaikan apa yang harus dipersiapkan ke sana. Setelah turun pembekalan, berjalan beberapa hari itu pas diberangkatkan, ternyata sudah tidak ada namanya Donita, Wira dengan Nadina yang berangkat, bukan Domi lagi. Itu sangat kecewa sekali, Pak. Tak hanya meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI, orang tua Doni
juga mengadukan nasib yang menimpa anaknya ini ke Polda Sulawesi Tenggara. Orang tua Doni berharap ada keadilan untuk anaknya. Sementara Ketua LBH Hamis Ultra Andre Darmawan mengatakan dari hasil interogasi dan mengumpulkan data diduga ada kecurangan sehingga Doni Amansyah, calon paskibraka nasional dari SMA Negeri 1 Kabupaten Konawe, gagal diberangkatkan. Atas hal itu, sesuai arahan orang tua Doni, mereka memilih jalur hukum guna mencari kebenaran. Menutupi ini apa yang terjadi. Karena fatalnya memang barang ini sudah pernah diumumkan. Kami akan meneruskan ini ke proses hukum, ya. Karena ini menurut kami ada sesuatu yang dipalsukan di sini. Informasi berikutnya, Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan dengan keluarnya surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kasus penodaan agama pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang, penetapan tersangka tinggal menunggu waktu. Menurut Mahfud, dalam SPDP sudah dijelaskan adanya inisial dan orang yang diduga terlibat pidana. Namun, Mahfud juga menyampaikan perlu kehati-hatian dalam proses hukum pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Mahfud bilang polisi serius dalam menangani kasus ini, baik dugaan penistaan agama maupun dugaan pencucian uang. Semua proses, perlu proses karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP dan sudah menyebut, SPDP itu sudah menyebut nama inisial, itu saya kira udah jelas masyarakat ini orangnya. Bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret, misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati, harus lebih hati-hati. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang protes soal pemblokiran rekening Yayasan Al Zaitun. Di hadapan santrinya, Panji Gumilang menegaskan dana yang masuk ke Al Zaitun dari honor dan juga dana bos. Dan diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Soal dugaan pencucian uang di Al Zaitun, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ratusan rekening milik Panji Gumilang sudah diblokir dan diperiksa. Saat ini kasus tersebut tengah diproses polisi. Kami nemukan juga, ini yang kami sampaikan ke Polri, pencucian uang, dugaan pencucian uang. Karena kekayaan Yayasan Al Zaitun itu kan seperti kita katakan, kita memblokir 145 rekening dari 256 rekening pribadi ditambah sisanya sampai 367, itu kira-kira 60-an gitu, kira 70 rekening lain yang terkait dengan itu. Ada yayasannya sendiri banyak gitu. Nah itu diperiksa demi ketertiban. Sementara itu, Polres Indramayu juga akan memeriksa pelapor Panji Gumilang soal laporan dugaan pelanggaran pengelolaan zakat di Al Zaitun. Selain akan meminta keterangan, polisi juga meminta pelapor membawa barang bukti. Ya, selanjutnya nanti kita akan minta keterangan dari si pelapor, termasuk kita juga minta kepada pelapor untuk bisa menyerahkan alat bukti yang mendukung terkait dugaan tindak pidana tersebut. Nanti terkait masalah prosesnya kami koordinasikan dengan Polda ya, karena terkait masalah penegakan hukum saudara Panji Gumilang atau Al Zaitun ini akan ditindaklanjuti oleh Baris Krim Polri. Ya, makanya rencana kami adalah bahwa kita
melakukan penelitian dulu terkait masalah alat bukti. Kalau memang ada unsur tidak pidananya atau dugaan tidak pidananya, maka nanti kita akan koreksikan dengan Polda untuk diserahkan kepada Bareskrim Polri. Saudara, mantan Panglima TNI Andika Perkasa menjadi pengisi acara pelatihan juru kampanye pemenangan Ganjar Pranowo. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh angkat bicara soal pertemuan empat mata dengan Presiden Jokowi Senin kemarin. Paloh membocorkan Jokowi sempat menanyakan soal siapa pendamping Anies di Pilpres nanti. Kemanisan mantap. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Kopi luwak time dengan minum kopi nomor 1. Ya. Nih, tuang white coffee dulu. Kopi nikmatnya. Kopi putih nomor 1 di Indonesia. Nyaman diminum, gak bikin kembung. Luwak white coffee telah mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Kopi nikmatnya. Luwak white coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak white coffee, the real white coffee. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Ahlinya redakan nyeri otot dan sendi. Aduh, nyeri, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, kembali aktivitas tanpa nyeri dan 3K. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh oh oh, Oreo. Wo oh oh oh, Oreo. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cekukan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Sayoli terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cekukan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Kemanisan mantap. Saudara, mantan Panglima TNI Andika Perkasa menjadi pengisi acara pelatihan juru kampanye pemenangan Ganjar Pranowo. Andika Perkasa jadi salah seorang pemateri pelatihan Jurkam Ganjar yang berlangsung selama 2 hari ini. Pelatihan Jurkam diikuti kader PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura, serta relawan Ganjar.
Menurut Andika, ia memberikan pelatihan mengenai penggalangan kampanye pemenangan. Materinya penggalangan. Nah, penggalangan umumnya saja karena untuk yang detailnya biar yang di dalam gitu Pak ya. Jadi ternyata survei-survei itu kita menyimpulkan secara umum masyarakat menginginkan dari calon-calon presiden itu antara lain adalah yang terbesar kejujuran. Tadi Mbak Angela di dalam bilangnya integrity. Mirip-mirip lah. Kejujuran ini porsinya 40%. Jadi masyarakat kita atau voters kita nanti justru ingin calon presiden yang jujur, dan itu posisi Mas Ganjar signifikan. Bakal Capres Ganjar Pranowo mengaku senang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan menjadi juru kampanye untuk Pilpres 2024. Pekan ini, Ganjar bersama Gibran akan berkampanye di Solo dan luar Jawa Tengah. Ganjar yakin bergabungnya Gibran sebagai jurkam akan berkontribusi bagi pemenangan Pilpres. Saya senang sekali, dan rencananya minggu ini kalau tidak salah Mas Gibran mau ikut saya untuk jalan-jalan, dan saya senang sekali. Ya, mungkin satu di Solo, satu di luar Jawa Tengah. Apakah efektif menaikkan suara? Oh, ya ketika teman-teman kita ingin berpartisipasi, ketika kemudian mereka menjadi figur, ya pasti akan ada efek. Saudara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh angkat bicara soal pertemuan empat mata dengan Presiden Jokowi pada Senin kemarin. Paloh juga membocorkan Jokowi sempat menanyakan soal siapa pendamping Anies di Pilpres nanti. Paloh menyebut kemungkinan Jokowi menganggap Senin kemarin sebagai hari baik yang bertepatan setelah pelantikan Menkominfo baru. Paloh bilang dalam pertemuan santai di istana itu dibahas banyak hal, termasuk Jokowi menanyakan bacawa pres pendamping Anies. Soal Menteri Nasdem berkurang satu, pasca Menkominfo baru yang dilantik menggantikan Plate, bukan dari partainya, Paloh menegaskan tak masalah. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Bukan. Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali yang putusnya. Iya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya itu aja kira-kira begitu. Apa Bapak ada menawarkan untuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies? Saya nggak menawarkan, tapi probability ke arah itu bisa aja, dan itu bagus ya. Kemungkinan ke arah itu bisa aja ya, kemungkinan ke arah itu bisa aja. Mau jalan terus, mau reshuffle, mau pilih siapa saja, dan itu memang amanah konstitusi. Ya, bukan ngada-ngada jadi. Ada obrolan dulu nggak Pak sebelum reshuffle itu, ada obrolan dulu nggak Pak ke Bapak? Ada lah dikit-dikit. Ada masalah ya? Nggak ada masalah itu. Pasca reshuffle Menkominfo yang kini tak lagi ditempati Nasdem, dua menteri asal Nasdem, Siti Nurbaya Bakar dan Syahrul Yassin Limpo hadir dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengikuti rapat terbatas tentang antisipasi dampak fenomena El Nino di Istana Merdeka. Soal berkurangnya jatah Menteri Nasdem di kabinet saat ini, Siti Nurbaya enggan berkomentar. Menteri LHK pun tak mau bicara soal pertemuan empat mata antara Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh Senin kemarin pasca reshuffle. Bu izin mau wawancara Ibu soal yang kemarin pertemuan sama Bapak. Dan kemarin masa nanya gituan, jangan Ibu. Jangan lagi Bu. Ini bagaimana Bu tanggapan Ibu? Kita jumpa sedikit. Oh tadi bahas apa Bu sama Bapak? Ibu sebentar dulu. Itu loh Mak Mentan lagi nerangin sama Pak Menko. Ya mungkin yang dalam bahasannya tadi apa aja Bu kalau di dalam dengan Pak? Bahasan tentang fenomena El Nino. Nggak bahas politik Bu soal reshuffle kemarin. Selain Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga tak mau bicara banyak soal berkurangnya jatah Menteri Nasdem di kabinet.
Syahrul juga mengaku tidak tahu apa-apa soal pertemuan Jokowi dan Paloh di Istana kemarin. Ia menegaskan saat ini fokus bekerja menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertanian. Ada instruksi nggak Pak dari Pak Ketum kepada Bapak setelah pertemuan dengan Pak Presiden? Aku belum ketemu ini. Aku dari daerah, dari Kalimantan. Kalau menanggapi Ini dibahas ya Pak di dalam Pak mengenai politik Pak? Enggak, aku bahas pertanian aja ya. Pak, jatah Menteri Nasdem berpulang satu, bagaimana tanggapannya? Bukan dari Nasdem Pak, aku biar aku konsentrasi hal ini aja. Kami ajak Anda langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jona Hamonangan di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat petang, Jona. Jona, jadi apa saja yang jadi bahasan utama dari pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh kemarin, Jona? Ya Ibrahim, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh kemarin memang cukup berdampak ya. Kalau kita lihat hubungan ini bisa dikatakan harmonis, tapi juga di satu sisi cukup renggang. Kalau kita lihat lagi flashback, hubungan baik ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah berlangsung ketika kepemimpinan dari awal Presiden Joko Widodo khususnya di tahun 2014. Nah, ketika Partai Nasdem akhirnya memilih jalan politik yang lain, khususnya ketika mendukung Anies Baswedan, maka memang tanda kutip ini seperti ada prahara. Jadi ini ada seperti Partai Nasdem seperti ditinggalkan. Namun yang menarik adalah meskipun memilih jalan politik berbeda, meskipun Partai Nasdem secara tegas mengatakan dukungannya kepada Anies Baswedan, tapi Partai Nasdem secara tegak lurus mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Nah, kemarin sore Surya Paloh datang bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana, di mana pertemuan berlangsung selama 1 jam dan memang ada perbincangan yang cukup menarik. Apa saja materi yang diperbincangkan? Yang pertama adalah tadi sempat dibahas ketika Presiden Joko Widodo menanyakan tentang revolusi mental, di mana merupakan pembahasan utama, dan juga Presiden sempat menanyakan siapa cawapres yang akan mendampingi khususnya Anies Baswedan, dan juga pembahasan lain. Namun yang paling penting adalah pertemuan ini adalah pertemuan yang berlangsung di mana pertemuan sebelumnya itu berlangsung kurang lebih sekitar Januari 2023 atau sekitar 6 bulan sebelumnya. Dibandingkan dengan pertemuan dengan ketum parpol lain di mana sudah cukup sering ketemu, pertemuan ini memang cukup monumental dan menunjukkan apakah ini adalah awal yang baik khususnya Partai Nasdem akan mungkin lebih dekat pada pemerintah ataupun ada lain. Di mana pagi sebelumnya ada satu posisi jabatan menteri diganti, di mana merupakan jabatan Menkom Joni G. Plate diganti dengan Ketum Projo. Jadi ini merupakan sebuah kode atau sebuah sinyal apakah ini menandakan hubungan baik khususnya Presiden Joko Widodo membangun kembali hubungan baik dengan Partai Nasdem, atau ini seperti sinyal bahwa keduanya tetap berseberangan meskipun satu tujuan politik atau mendukung kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo sendiri. Baik. Jona, dari Nasdem sudah ada tanggapan. Bagaimana dengan Istana? Apakah ada yang merespons soal pertemuan Jokowi dan Surya Paloh kemarin, Jona? Ya baik, sampai saat ini kami masih menunggu statement resmi dari pihak Istana. Jadi terkait statement ini masih dari pihak Nasdem, dari pihak Surya Paloh sendiri, dari pihak Istana, baik mungkin dari Presiden langsung ataupun dari pihak internal belum ada satupun pernyataan terkait dengan pertemuan kemarin. Memang terkait dengan pertemuan yang berlangsung 1 jam sore kemarin ini cukup mendadak, tidak banyak awak media yang tahu. Jadi memang kunjungan ini memang cukup surprise dan mengagetkan apa pesan dari. Namun belum ada statement resmi dari pihak Istana. Apa makna atau pesan kunjungan khusus dari kedatangan Surya Paloh ke Istana kemarin sore. Baik, terima kasih Jona Hamonangan untuk laporan Anda langsung dari Istana Kepresidenan di Jakarta. Ya, Saudara, Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya, Cynthia Rompas. Silakan, Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, Kompas Petang akan kembali hadir dengan informasi lainnya, di antaranya berbeda sikap di Pilpres, Nasdem tetap berada di Kabinet Jokowi. Terakhir, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Jokowi di Istana pasca reshuffle Menkominfo. Lebih lengkap soal ini akan kita bahas selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari Siwak, Sea Salt,
tea tree oil dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One stang esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Oreo waffle? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Ini dipanggang? Iya, ini mie sedap bake. Mie yang prosesnya dipanggang, gak digoreng. Enak banget. Mie-nya terbuat dari bayam dan kunyit. Mie bake ada toppingnya. Fix enak. Dapetin sehat yang pasti enak. Baru mie sedap bake dari Wings Food. Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Bandung. Makin seru dengan Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan Dewa 19, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, PD raih peluang. Kopi luwak Thai dengan minum kopi nomor 1 dari luwak. Tuang white coffee dulu. Kopi putih nomor 1 di Indonesia. Nyaman diminum, gak bikin kembung. Luwak white coffee tak mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Kopi nikmatnya. Luwak white coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak white coffee, the real white coffee. Kemanisan mantap. Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu di Istana Senin kemarin. Tepat setelah Jokowi merombak posisi Menkominfo yang kini ditempati Budi Ari yang juga Ketua Umum Relawan Projo, menggantikan Joni Plate yang terjerat korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Surya Paloh menyebut pertemuan empat mata itu berlangsung hangat membahas banyak hal. Paloh bercerita, sebelum reshuffle dirinya diajak komunikasi dengan Jokowi dan tak masalah kursi di kabinet berkurang. Paloh pun membocorkan saat bertemu, Jokowi bertanya soal sosok bacawa pres pendamping Anies. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu, barangkali yang urusnya. Hah? Iya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya, itu aja kira-kira begitu. Apa Bapak ada menawarkan untuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies, Pak? Saya nggak menawarkan.
Tapi probability ke arah itu bisa aja. Udah sebelum reshuffle itu ada obrolan dulu nggak Pak ke Bapak? Ada lah dikit-dikit. Tidak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah itu. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno menilai positif pertemuan Jokowi-Paloh sebagai cermin pola komunikasi Jokowi dan Nasdem tetap terjaga meskipun berbeda sikap di pemilu nanti. Bahkan Pak Jokowi juga sempat tanya kira-kira siapa calon pendampingnya Anies di 2024. Bahkan Surya Paloh setelah bertemu dengan Jokowi sempat mengungkapkan soal kemungkinan Anies akan bertemu dengan Jokowi nantinya. Ini saya kira suatu hal yang positif, di mana dari dulu kita menganggap seakan-akan Jokowi dan Anies itu merupakan dua sosok yang agak sulit untuk dipertemukan. Bahkan ketika Nasdem menjadi kelompok yang belakangan ini cukup keras menitik Jokowi, nyatanya juga bisa bertemu kemarin. Ini menunjukkan betapa pola komunikasi, sekeras apapun persaingan, bukan berarti menutup pintu satu sama yang lain untuk saling terus menjaga sikap dan menjaga jarak. Pasca pertemuan, Surya Paloh menegaskan pertemuan dengan Jokowi berlangsung sebagai kawan, bukan lawan, meskipun berbeda sikap di Pilpres mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Berbeda sikap di Pilpres, Nasdem tetap berada di Kabinet Jokowi. Terakhir, Saudara, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Jokowi di Istana pasca reshuffle Menkominfo. Bagaimana membacanya? Kita akan berbincang dengan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Pak Saan Mustafa, politisi senior PDI Perjuangan, Pak Pandana Baban, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sudah ada Mas Adi Prayitno. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Baik, kita juga masih akan memperbaiki sambungan dengan Pak Pandana Baban, tapi sebelumnya saya langsung ke Pak Saan nih. Pak Saan, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan inti, pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi ini panas atau dingin nih tadi? Tadi Pak Surya udah sampaikan kan pada saat wawancara, suasananya penuh dengan kehangatan. Dan yang paling pasti bahwa itu mengakhiri soal spekulasi di mana ada ketegangan antara Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Surya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem pasca deklarasi Pak Anies sebagai calon presiden yang diusung oleh Nasdem. Kan spekulasi di publik, terjadi ketegangan dan sebagainya. Dengan pertemuan Pak Surya dan Pak Jokowi, spekulasi itu kan berakhir ya, bahwa kedua tokoh atau kedua sahabat, kedua kawan dekat ini yang sudah hampir 10 tahun lebih mereka bersahabat, saling mendukung, bahkan Pak Surya mendukung Pak Jokowi dua kali, pada Oke, tapi gini Pak Saan, maaf saya potong. Ini selanjutnya bagaimana Partai Nasdem untuk menempatkan diri di kabinet? Karena kan kalau kita tahu sejalan dengan dukungan Nasdem ke Pak Anies Baswedan dan juga dekat dengan oposisi, ini sikap Nasdem sering berseberangan, sindiran juga berkali-kali ditujukan kepada pemerintahan Jokowi. Ya pertama sudah ditegaskan ya, komitmen Nasdem untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir masa periode. Jadi Nasdem berkepentingan dan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi. Nah, sikap itu ditunjukkan dengan dukungan Nasdem, baik di legislatif, di parlemen. Tidak ada kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang ada di parlemen itu yang tidak didukung oleh Partai Nasdem. Jadi semua misalnya undang-undang, inisiatif pemerintah maupun kebijakan pemerintah itu Nasdem selalu mendukung. Jadi tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang Nasdem tidak dukung. Yang kedua di pemerintahan juga sama. Nasdem selalu mendukung secara penuh dengan kinerja menteri-menteri yang ada di kabinet dari Partai Nasdem. Mereka didorong untuk maksimal, bekerja secara maksimal
terus-menerus meningkatkan kinerjanya juga, dan agar mereka mampu mendukung dan mengimplementasikan apa yang menjadi program dan kebijakan Pak Jokowi. Jadi selama sisa masa pemerintahan Jokowi ini, Nasdem lagi-lagi menyebutkan tetap berkomitmen untuk mendukung Presiden Jokowi. Seperti itu ya, secara singkat ya? Iya. Ya. Dan dibuktikan dengan Pak Jokowi ketemu dengan Pak Surya. Oke, saya ke Pak Panda. Pak Panda, kalau Anda melihat pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pak Surya Paloh, seperti apa nih Pak Panda? Pak Panda? Baik, kami akan mencoba memperbaiki hubungan dengan Pak Panda Nababan. Saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, secara singkat, secara kacamata Anda melihat pertemuan ini seperti apa? Ya, saya kira ini pertemuan yang cukup luar biasa ya, karena dulu kan kita sudah mulai mengasumsikan seakan-akan Jokowi dan Surya Paloh itu adalah dua kutub yang saling berhadapan ekstrim dan tidak mungkin bisa bertemu kembali. Ini mengingat misalnya ada sejumlah pertemuan ketua umum partai politik yang dikumpulkan misalnya oleh Jokowi, Pak Surya Paloh tidak diundang. Tapi kemarin menunjukkan betapa dua orang ini cukup luar biasa. Baik dari sisi Surya Paloh ataupun dari sisi Pak Jokowi. Dari sisi Pak Surya Paloh misalnya harus diakui ini tidak gampang bertemu dengan Jokowi dalam konteks karena memang Nasdem itu sudah dianggap sebagai anak tiri, dimarginalkan, bahkan tidak dianggap menjadi bagian dari koalisionalnya pemerintah. Jadi pertemuan ini sebenarnya cukup haru sebenarnya karena ini adalah kawan lama, sempat bersih tegang dan kemudian bisa muncul kembali dalam satu pertemuan yang cukup luar biasa ya. Pada sisi Jokowi juga begitu, pastinya cukup haru. Apapun judulnya, Surya Paloh ini adalah sosok orang yang saya kira memberikan loyalitas dan totalitasnya yang saya kira cukup luar biasa. Oke, tapi Mas Adi, kalau Anda melihatnya sinyalnya ataupun arah dari pertemuan ini kemana? Ya minimal ini mencairkan suasana politik. Bahwa sekalipun Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh relatif punya kecenderungan, punya haluan politik yang berbeda di 2024, tapi bukan saling menegasi dan bukan saling menutup pintu untuk saling berkomunikasi. Jadi kalau tidak ada chemistry, kalau tidak ada kehangatan, kalau tidak ada kecairan, mungkin tidak akan terjadi pertemuan kemarin sore. Tentu terlepas apapun yang dibicarakan ya itu apakah soal reshuffle, tentang loyalitas Prabowo, maksudnya loyalitas Surya Paloh sampai 2004 misalnya, ataupun soal Pilpres di 2024 tentang Cawapres Anies dan seterusnya. Tapi bertemunya dua tokoh ini sebenarnya menjadi starting point. Sekeras apapun persaingan politik ya, perbedaan politik antara Jokowi dan Surya Paloh di 2024, tapi satu sama yang lain sudah mulai membuka hati dan saling berkomunikasi. Ini yang saya sebut cukup luar biasa pertemuan ini. Sekalipun nantinya di end of the day Jokowi punya pilihan politik berbeda, Surya Paloh punya pilihan politik berbeda, saya kira tidak ada soal. Tapi saat ini tersisa 2 kursi menteri saja yang ada di kabinet nih. Ya nggak soal, artinya nggak soal ya? Nggak soal, artinya sebenarnya bagi Jokowi ingin menegaskan juga ke publik, kepada masyarakat bahwa reshuffle kabinet yang terjadi pada Nasdem ini bukan soal like or dislike, tapi ada persoalan kasus hukum yang sebenarnya membelit kader mereka, Joni Plate, makanya kemudian diganti. Tapi memang pada seberang yang lain harus diakui Mbak Cynthia, itu secara halus sebenarnya bagian dari dalam tanda kutip ya mungkin untuk menghukum Nasdem yang dianggap sudah mulai ingin berseberangan di 2024. Makanya kursinya dikurangi dan tidak diberikan lagi kepada Nasdem. Tapi Nasdem juga logowo, bahkan dalam berbagai kesempatan kita juga sering mendengar, kalaupun toh menteri-menteri Nasdem diganti semua, ya Nasdem nggak ada soal dan tetap akan tegak lurus kepada Jokowi. Ini saya kira loyalitas yang cukup luar biasa. Ya, Pak Saan merasa tidak ada soal ketika menterinya kembali berkurang 1 kursi dan saat ini hanya tinggal 2 kursi saja. Ada merasa terancamkah dikurangi lagi atau seperti apa? Dari awal ya, sejak periode pertama sampai periode kedua, Nasdem mendukung Pak Jokowi itu dengan tanpa syarat dan tanpa kepentingan apapun. Nasdem melihat Pak Jokowi memang sosok yang tepat untuk memimpin bangsa. Karena itu, ketika misalnya dalam perjalanan di periode kedua, ada dari 3 menjadi 2 juga tidak ada persoalan. Dan Nasdem sangat menghormati apa yang menjadi hak prerogatif presiden. Itu adalah hak prerogatifnya presiden, presiden yang punya kewenangan, presiden yang
menentukan siapa yang bisa membantu di pemerintahannya. Jadi sekali lagi Nasdem tidak merasa terancam dan Nasdem juga tidak mempersoalkan dan Nasdem juga tidak dalam posisi untuk menyodorkan nama pengganti Pak Joni. Jadi Nasdem sekali lagi itu kewenangan dan prerogatifnya Pak Presiden. Jadi sekali lagi kita tidak mempersoalkan terkait dengan pergantian menteri yang itu bukan diisi oleh Nasdem. Sekali lagi Nasdem dalam posisi tidak mempersoalkan dan tetap akan memberikan dukungan yang maksimal terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Oke, saya akan kembali mencoba sambungan dengan Pak Panda. Pak Panda, apakah sudah kembali membaik saluran komunikasi? Halo, Pak Panda. Baik, kita masih akan terus mencoba terkait sambungan dengan Panda Nababan, politisi senior Partai PDI Perjuangan. Kita akan kembali berbincang usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Kopi luwak time. Ya. Nih, tuang white coffee dulu. Kopi putih nomor 1 di Indonesia. Nyaman diminum, gak bikin kembung. Luwak white coffee telah mendukung sepak bola Indonesia dan dunia. Luwak white coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak white coffee, the real white coffee. Kontraksin, obat demam anak andalan ibu dari masa ke masa, yang diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan quality assurance yang baik. Lahir dari keamanan mutu dan tanggung jawab sepenuh hati. Kontraksin, andalan ibu Indonesia. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cepukan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Pesta Rakyat Simpedes kembali lagi tahun ini. Makin seru dengan Brimo. Hadir di 20 kota, meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan musisi tanah air, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, PD raih peluang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita masih akan melanjutkan perbincangan terkait usai pertemuan Surya Paloh dan juga Presiden Joko Widodo pada Senin kemarin. Pak Panda, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Panda, kalau menurut Anda sendiri, kenapa Presiden Jokowi sampai saat ini masih mempertahankan 2 menteri dari Partai Nasdem di kabinet? Padahal kalau kita tahu kan, capresnya Anies Baswedan kerap kali menyindir ataupun mengkritik Presiden Jokowi dan juga pemerintahannya. Ya jawabannya mana? Gimana? Kan pendatang, Anies kan pendatang baru.
dia kan nggak punya pengaruh terhadap kabinet dan dia tidak diperhitungkan gitu loh. Jadi saya pikir nggak relevan gitu loh. Jadi menurut Anda apakah ini suatu hal yang harus dipisahkan? Tapi kan Nasdem sendiri sudah berkomitmen juga untuk mendukung Anies Baswedan. Nggak secara objektif, itu Siti Nurbaya menteri yang betul-betul qualified, expert, dedikasinya tinggi, dan tidak ada soal pro kontra apa tidak disukai Nasdem atau ada Nasdem. Saya pikir semua orang melihat karier dia, prestasi dia, memang Siti Nurbaya itu dibutuhkan negara, gitu loh. Jadi secara porsi tidak akan mempengaruhi ya, meskipun Capres Aniesnya sering mengkritik Jokowi. Tapi Pak Panda, kalau Anda melihat pertemuan Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi kemarin seperti apa? Dibuktikan bahwa kendali itu di tangan Jokowi. Mau ketemu dengan Surya, tidak mau datang di ulang tahun Nasdem, nggak mau datang. Jokowi nggak mau ini, nggak kendali. Jokowi yang menunjukkan. Dan pertemuan itu betul-betul yang ada sangat surprise, sangat baik gitu loh. Dan tidak ada alasan untuk kemudian tidak dipertemuan itu gitu. Kalau saya melihat itu karena keduanya saling mengenal, keduanya saling mengetahui sifat-sifatnya, dan apa cara kepentingan bangsa dan negara. Saya pikir pertemuan itu pertemuan yang wajar. Pertemuan yang wajar, meskipun di hari Minggu sebelumnya Pak Surya Paloh dalam pidatonya kerap kali mengkritik dengan bisa dikatakan cukup keras juga gitu. Loh, saya sendiri terus terang mendengar secara seksama pidatonya Surya. Sayang 1000 kali sayang, sayang 1000 kali sayang. Itu kan sebenarnya apa yang dikerjakan Jokowi betul-betul nggak ada yang punya manfaat, punya arti karena disayang. Tapi saya pikir jiwa Jokowi tahu siapa itu Surya Paloh, tidak mengurangi kemesraan dan kehangatan dia menjamu Surya. Itu yang kulihat. Kebetulan kedua tokoh ini saya kenal baik gitu. Oke, jadi tetap masih ada rasa sayang gitu ya, Pak Panda? Oh iya, dia rasa persahabatan, rasa ini kurang keras apa pidato di GBK itu. Oke. Ya. Baik, saya akan coba ke Pak Saan. Pak Saan, tadi sebelum break Pak Saan sangat tegas sekali mengatakan bahwa dukungan Partai Nasdem tanpa syarat. Tapi di sisi lain calon presidennya Anies Baswedan kerap kali mengkritik. Kalau tanpa syarat itu bukankah harusnya murni dan seharusnya secara menyeluruh? Ya kita murni. Apa yang diragukan dari dukungan Partai Nasdem terhadap pemerintahan Pak Jokowi? Tapi kritikannya terus berulang kali diucapkan. Bisa gini, ada dua hal ya. Pertama, dukungan kepada Pak Anies Baswedan itu kan untuk 2024 yang akan datang. Untuk periode berikutnya, di saat Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Jadi sekali lagi antara sikap sebagai partai Nasdem yang tadi secara konsisten memberikan dukungan terhadap Pak Jokowi baik di parlemen maupun di pemerintahan, di eksekutif, dengan kinerja para menteri dari Partai Nasdem itu firm. Dan kita juga makanya tanpa syarat itu ketika misalnya dari 3 jatah menteri yang diberikan kepada Nasdem tinggal 2 dan Nasdem tidak mempersoalkan, tidak meributkan. Dan karena apa? Karena tadi, tanpa syarat itu tadi. Bahkan dalam setiap kesempatan, kalaupun 3-tiganya itu tidak jadi menteri lagi dan tidak diberikan porsi, selama Pak Jokowi tidak mengeluarkan Nasdem dari barisan koalisi, barisan pemerintahan, Nasdem tetap akan memberikan dukungan secara maksimal. Jadi sekali lagi, itu sikap Nasdem. Nah, terkait dengan apa yang kritikan disampaikan oleh dukungan terhadap Pak Anies, ini kan dukungan untuk yang akan datang, untuk periode yang akan datang di saat Pak Jokowi
sudah tidak menjadi presiden lagi. Oke, jadi Anda maksudnya ingin mengatakan bahwa harus dipisah, harus dipilah-pilah seperti itu ya? Iya dong, harus dipilah sikap partai yang ada dalam barisan koalisi, apalagi Pak Surya dengan Pak Jokowi itu sahabat yang luar biasa, dan Pak Surya itu menjadi tokoh yang paling depan dalam memberikan dukungan terhadap Pak Jokowi. Oke, Mas Adi, kalau Anda melihatnya gimana? Sehat tidak ketika sikap Partai Nasdem tetap berada di kabinet, tapi di sisi lain ini kan kita juga tahu kita sudah memasuki masa keempat menuju 2024. Ya, dalam konteks tertentu tentu sehat ya, karena apapun judulnya Nasdem itu sudah dianggap bukan menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Jadi statement-statementnya yang cukup agresif, kemudian mengkritik secara terbuka, dalam konteks itu saya sebut menjadi sehat. Karena bagi Nasdem, sekalipun ada 2 menteri di dalamnya, secara perlahan kan tidak terlampau dianggap secara koalisional. Itu terbukti misalnya dalam sejumlah pertemuan partai-partai koalisi, Nasdem tidak ada di dalamnya. Pertemuan di kantor di DPP PAN tidak diundang, kemudian di istana juga tidak diundang, bahkan Nasdem juga tidak mengundang Jokowi kemarin dalam harlahnya Pak Surya Paloh dan apel siaga. Jadi kalau mau jujur secara politik ini sebenarnya sudah disconnect, sudah tidak ada relasi yang sebenarnya sudah saling membutuhkan. Dalam konteks itu wajar kalau kemudian Nasdem bermanuver. Nasdem menegaskan dirinya sebagai sosok yang satu sisi sekalipun sebagai teman tapi sudah mulai tidak dianggap mampu saat ini keluar dari bayang-bayang koalisionalnya Pak Jokowi dengan memberikan satu kritik dan statement-statement yang keras dan secara terbuka menyerang pemerintah. Ya sehat dalam konteks itu. Karena tidak dianggap. Beda ceritanya kalau persahabatan Nasdem dengan Jokowi seperti 5 tahun yang lalu, seperti 7 tahun yang lalu, saya kira Nasdem akan terus menjaga statement, akan menjaga perilaku. Tapi baiknya secara hitung-hitungan politik, Nasdem ini lebih baik berada di dalam pemerintahan atau tidak? Karena kan waktu Pilpres ini semakin dekat nih. Justru saya mendukung bahwa Nasdem terus berada di koalisionalnya Jokowi sambil memberikan kritik-kritik yang tajam. Di tengah kecenderungan partai politik pendukung Jokowi itu samikna wa ta'na, diam dan tidak memberikan feedback dari dalam. Dengan adanya Nasdem dari dalam, kemudian mengkritik secara terbuka, bagi saya bagus. Bahwa ada persoalan-persoalan yang dihadapi Jokowi itu tidak tuntas ya. Karena bagi Nasdem itu, kalau keluar saat ini, takut Nasdem yang dianggap mengingkari janji politiknya. Karena kontrak politik Nasdem dengan Jokowi kan berakhir tanggal 20 Oktober 2024. Akhir tanggal 20 Juli, bukan Pak. Ini yang sebenarnya sekalipun Nasdem tidak dianggap, sering merasa dimarginalkan, tapi tetap berada di dalamnya. Tapi the end of the day-nya sebenarnya, biar elegan. Tapi untuk partai-partai yang berada di dalam koalisi lain ini akan mempertanyakan hal ini tidak? Tapi memang banyak yang mendorong Nasdem itu pamit baik-baik kepada Jokowi karena sudah memiliki statement dan standing position yang berbeda. Misalnya posisi perubahan itu jelas bahwa dalam banyak hal apa yang sudah dilakukan Jokowi itu perlu dikoreksi dan akan dirombak ulang dan akan diperbaiki. Makanya kemudian mengusung apa yang disebut dengan istilah perubahan. Publik banyak yang menyarankan, banyak yang berharap dan banyak yang mendorong. Mungkin Nasdem itu resign, pamit undur secara baik-baik dari Jokowi, akan mulai pisah jalan di bulan Juli 2023. Tidak perlu. Kalau gitu saya mau coba langsung dengar respon dari Pak Saan. Diminta pamit undur diri baik-baik. Bagaimana Anda meresponnya? Ini posisi Nasdem ya, sekali lagi. Nasdem kan memberikan dukungan Pak Jokowi itu kan sampai akhir masa jabatannya. Selama Pak Jokowinya tidak mempersoalkan dan selama Pak Jokowinya tidak tidak mengeluarkan Nasdem dari barisan koalisi, sekali lagi Nasdem akan tetap. Persoalan misalnya ada dari partai lain yang berusaha agar suasana Nasdem dengan Pak Jokowi itu seakan-akan bersih tegang, dibuat tidak nyaman dan terus dibenturkan. Jadi itu juga itu tidak ada masalah selama Pak Jokowinya tidak ada masalah dengan Nasdem. Nah, dan ini terbukti dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Jadi dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, selama ini orang mengasumsikan bahwa ada persoalan, baik secara pribadi maupun relasi antara Pak Surya sebagai ketua umum partai dan Pak Jokowi sebagai
presiden itu kan terbantahkan, dan menurut saya itu hal positif. Seperti Pak Surya sampaikan, justru dalam suasana menjelang pemilu, suasana yang ketegangan, suasana yang saling berhadapan, itu harus dihindari karena kita sama-sama ingin membuat suasana pemilu ke depan itu tetap dalam suasana yang sejuk, suasana yang damai. Kalau kita boleh beda pilihan, tapi menjaga yang namanya iklim politiknya lebih positif dan lebih bahagia seperti yang digaungkan seperti itu ya. Saya akan coba menyapa Pak Panda. Pak Panda, ujung dari pertemuan Pak Surya Paloh dan Jokowi ini menurut Anda arahnya akan seperti apa? Jadi begini ya, kita nggak usah bikin bingung ke rakyat. Ini sebenarnya permainan politik, kemudian satu adegan-adegan yang dipentaskan, dan kemudian juga rakyat juga nggak peduli kok itu. Dalam arti kata mau hubungannya baik, nggak baik. Artinya satu hal yang menarik, kenapa sampai Presiden Jokowi menanya Surya Paloh siapa wakilnya, memang siapa aja akan bertanya, kok 10 bulan kok nggak bisa diputuskan siapa wakilnya gitu loh. Ini 10 bulan dari Oktober deklarasi. Dan memang kalau melihat pengalaman, waktu kosong dulu wakil gubernur DKI, hampir 1 tahun. Jadi mungkin buat Anies itu hal yang biasa. Itu dia pun tidak merasa seperti, sebenarnya sederhana sekali dikatakan Surya tadi. Aku nggak pikirin itu, yang pikirin itu Anies, ya kan? Tapi kalau PDIP sendiri, Pak Panda, melihatnya sikapnya akan bagaimana nih kalau melihat Nasdem masih ada di dalam kabinet dan merasa terganggu tidak dengan hal ini? Ya enggak lah, kenapa terganggu? Semua kan sudah dewasa, nggak ada yang jadi anak kecil gitu loh, sudah dewasa dan sudah saling tahu gitu loh. Dan itu gayanya Jokowi, harus kita akui sebagai politikus, sebagai negarawan, betul-betul dia flamboyan dan kemudian cukup betul-betul legendaris gitu loh. Jadi pertemuan ini kalau menurut Pak Panda, pertemuan yang memang hangat atau seperti apa? Karena sindiran Surya Paloh terkait dengan revolusi mental ini kan juga sudah dibalas oleh Pak Hasto juga nih, kritik baliknya. Loh iya, artinya buat Jokowi, dia sudah tahu siapa itu Surya Paloh. Apa yang dilakukan Surya Paloh. Dia sudah paham. Bukan soal revolusi mental aja, sebelum-sebelumnya juga. Apalagi dalam memutuskan Anies sebagai antitesa dari Jokowi gitu loh. Sudah panjang cerita background dari pertemuan ini. Dan itulah nikmatnya kita lihat dua pemimpin bangsa bisa duduk di meja makan. Dan ini menjadi pendidikan buat rakyat gitu loh. Rakyat melihat suasananya, suasana damai, kekeluargaan, akrab, itu mahal gitu loh. Dan semua orang senang gitu loh. Semua orang happy gitu ya Pak Panda. Jadi buat apa? Buat apa kita repotkan sampai di akhir ujung Nasdem akan setia, kemudian menterinya masih ada kok. Jadi ini nggak usah kita pusingkan, itu bahagia. Jadi nggak masalah ya meskipun masih ada di dalam kabinet Jokowi ini ya? Nggak ada dong. Kenapa masalah? Tapi hubungan antara Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi saat ini seperti apa sih sekarang Pak Panda? Saat ini orang itu dua lah yang tahu bagaimana saat ini, ya kan? Artinya dalam pemahaman saya, pemahaman yang kutangkap, Surya Paloh sudah tahu siapa Jokowi, Jokowi sudah tahu siapa Surya Paloh, gitu loh. Dengan segala geraknya, dengan segala taktiknya, dengan segala diplomasinya, itu aja kalau kesan aku, gitu loh. Oke, saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kata PDI Perjuangan ini tidak masalah dan juga ingin menunjukkan bahwa ada iklim politik yang cukup sehat. Anda melihatnya masih sama seperti itu? Singkat saja. Ya sebenarnya kalau secara manusiawi pastinya pertemuan ini kan rada-rada nggak happy dalam konteks di mana suasana batin Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh itu kan dalam posisi yang berbeda-beda ya. Kenapa saya sebut tidak happy? Apapun judulnya ketika Nasdem dianggap sebagai
partai politik yang juga bukan menjadi bagian dari koalisinya Jokowi, itu tentu tidak nyaman. Apapun judulnya, Nasdem selama ini loyal. Apalagi misalnya jatah menterinya dikurangi. Begitupun dengan Jokowi, nggak nyaman pasti, dikritik, diserang, revolusi mental dianggap gagal, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, kedewasaan berpolitik, di tengah ketidaknyamanan kondisi hati masing-masing, mereka masih saling berkomunikasi satu sama yang lainnya. Pesannya sederhana. Sekalipun saling intrik, saling perang secara terbuka, tapi bukan berarti komunikasi itu tidak jalan, Mbak. Baik. Itu yang saya kira menjadi pembelajaran buat kita semua. Untuk apa berkelahi, untuk apa bertawuran, toh elit di atas yang sering kita puji, kita sanjung, saling bersilaturahmi. Kita sudah dapat pesannya, di tengah ketidaknyamanan, tapi iklim politik yang positif itu harus dijaga bersama. Terima kasih Pak Panda Nababan, politisi senior PD Perjuangan, dan juga Pak Saan Mustofa, politisi Partai Nasdem yang juga Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, dan juga Mas Adi Prayitno dari Direktur Parameter Politik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saudara, usai jeda, Kompas Petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya uji coba LRT Jabodebek dihentikan sementara selama sepekan untuk pembaruan sistem. Tamu undangan yang sudah terjadwal mengikuti uji coba dijadwalkan ulang. Kopi luwak kopi dulu. Kopi putih nomor 1 di Indonesia. Nyaman diminum, gak bikin kembung. Luwak White Coffee telah mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Kopi nikmatnya. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee, The Real White Coffee. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Baru juga isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Perasaan udah makan, kok masih dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Dikit-dikit Roma Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap, tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku Aqua dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu,
Aku dulu. Pesta Rakyat Simpedes kembali lagi tahun ini. Makin seru dengan Brimo. Hadir di 20 kota, meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan musisi tanah air, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, PD raih peluang. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, uji coba LRT Jabodebek dihentikan sementara selama sepekan untuk pembaruan sistem. Tamu undangan yang sudah terjadwal dijadwalkan ulang mengikuti uji coba. Uji coba LRT Jabodebek dihentikan mulai 17 hingga 24 Juli mendatang untuk memperbarui sistem agar tidak terjadi kesalahan saat beroperasi. Pembaruan sistem pengaturan rute perjalanan dilakukan setelah mengevaluasi hasil uji coba terbatas yang sudah dimulai 12 Juli lalu. Memang untuk saat ini ada penundaan bagi tamu-tamu undangan dikarenakan kami saat ini sedang melakukan upgrade sistem. Jadi bukan ada masalah, tapi sedang melakukan upgrade sistem otomotif train supervisory. Jadi sistem ini nantinya digunakan salah satunya adalah untuk membuat pengaturan rute tidak terjadi kesalahan. Beralih ke Jawa Barat, saudara, ratusan orang warga satu kampung di Kabupaten Garut ditagih pembayaran pinjaman oleh Lembaga Pembiayaan Pemodalan Madani atau PNM. Padahal mereka mengaku tidak pernah meminjam uang. Ratusan ibu-ibu warga desa Sukabakti, Kecamatan Terogong Kidul, Garut berbondong-bondong membuat surat pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PNM. Nama mereka masuk dalam daftar tagihan PNM karena tercatat meminjam sejumlah uang. Rata-rata warga ditagih sebesar 800 hingga 2 juta rupiah. Diduga ada pihak yang mencuri lebih dari 400 data pribadi warga untuk dijadikan pinjaman jaminan. Awal mulanya yang pertama tahu Bu Ayu dikasih tahu sama saudara bahwa masuk ke di Bank Emok tersebar. Oh, Bu Ayu sudah ada di Bank Emok, padahal diklarifikasi Bu Ayu pinjam ke Bank Emok enggak, saya nggak pernah pinjam. Bu Ayu asal cina kakaknya kok bisa tersebar, dari siapa itu kakak? Kami nggak tahu dari siapa itu bisa kakak tersebar sampai Bank Emok Bu Ayu masih ada tunggakan sebesar 850 kalau nggak salah. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memutuskan menolak eksepsi yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Majelis Hakim memastikan pihaknya independen dan bebas dari intervensi dalam memutuskan perkara yang menjerat Johnny G. Plate terkait tidak diterimanya eksepsi yang diajukan Johnny G. Plate. Hakim Ketua menyatakan surat dakwaan JPU sudah lengkap, jelas, dan cermat. Begitu ya Pak Gerard Plate. Jadi eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, ya penasihat hukum saudara, semuanya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah membahas materi pokok perkara yang nanti akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya. Demikian Pak. Di awal saya sudah sampaikan kalau eksepsi itu menyangkut mengutaati materi pokok perkara, pasti akan kami nyatakan tidak dapat terima. Saudara, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut ada tindak kekerasan yang dilakukan dua pelaku terhadap korban mutilasi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu.
Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku Arun. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap, tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Bandung. Makin seru dengan Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan Dewa 19, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, PD raih peluang. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cepukan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Hai Ibu, Darius. gimana cara Ibu bersihkan toilet? Biasanya sih pakai pembersih lantai. Tapi itu untuk lantai, tidak menghilangkan kerak dan noda membandel di toilet. Coba Harpic Tenex baru. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan mudah, hanya dalam 5 menit. Wah, 10 kali lebih bersih. Ibu Lita sudah buktikan tantangan Harpic. Selanjutnya, giliran Anda. 10 kali lebih bersih, segampang itu. Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Bandung. Makin seru dengan Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan Dewa 19, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, PD raih peluang. Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara, Polda DIY menyebut ada tindak kekerasan yang dilakukan 2 pelaku terhadap korban mutilasi di Sleman. Di Reskrimum Polda DIY, Kombes Endriadi mengatakan usai melakukan kekerasan, keduanya langsung memutilasi korban untuk menghilangkan jejak. Kedua pelaku dan korban saling kenal lantaran satu komunitas yang tergabung dalam WhatsApp Group. Sebelum memutilasi, salah satu pelaku mengajak korban ke kediamannya di kawasan Triharjo, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Pelaku dengan korban saling kenal. Ya. Mereka kenal di grup yang ada di media sosial. Setelah mereka berkenalan di media sosial, dari pelaku yang ada di Jogja itu mengundang pelaku yang di luar Jogja. Kemudian mereka berkumpul dan melakukan aktivitas yang tidak wajar berupa kekerasan ataupun aktivitas kekerasan berlebihan. Demikian Kompas Petang kali ini, saudara tetap saksikan perkembangan terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa.
Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi. Namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Nah, ini kan berarti sebuah isu masyarakat yang harus sangat diperhatikan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Bersama saya, Masista Tarika. Dalam B-Talk, Business Talk. Setiap Selasa, pukul 10 malam. Live di Kompas TV. Selamat petang, Saudara. Presiden Joko Widodo kemarin bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Apa pesan politik dari pertemuan dua tokoh ini? Kami hadirkan pembahasannya nanti. Saudara, pertemuan Jokowi Paloh dilakukan di hari yang sama dengan reshuffle kabinet. Ketua Relawan Projo Budi Aristiadi mengisi posisi Menkominfo yang sebelumnya ditempati kader Nasdem. Bagaimana visi misi Budi Ari mempercepat penyelesaian proyek BTS Kominfo? Kita akan ulas di Sapa Indonesia. Saya Liviana Charlisa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, Kejaksaan Agung menjadwalkan memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya termasuk minyak goreng. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, menyebut Erlangga akan dimintai keterangan terkait pemberian izin ekspor untuk 3 perusahaan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dalam rangka memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara CPO ya, yang sudah kita tetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Ya. Ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung menetapkan 3 perusahaan CPO Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak mentah dan produk turunannya periode 2021-2022. Ketiga perusahaan itu diduga merugikan negara hingga 6,47 triliun rupiah. Penetapan tersangka baru itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang memperberat vonis 5 terdakwa kasus korupsi minyak goreng pada 12 Mei 2023. Salah satu terdakwa adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Indrasari Wisnuwardana, yang divonis hukuman 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Saudara, hingga saat ini Erlangga belum hadir di Kejaksaan Agung. Apa alasan ketidakhadiran ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, apakah sudah ada keterangan dari Kejaksaan Agung soal ketidakhadiran Erlangga Hartarto hari ini? Ya, selamat sore atau selamat petang Friska dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang Erlangga Hartarto belum tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang tadi juga sempat berseliweran begitu informasinya terkait dengan pemeriksaan atau pemanggilan Erlangga Hartarto pada hari ini. Tadi pada saat ditemui di gedung Kementerian koordinator bidang perekonomian ini sempat disampaikan dan juga sempat memberikan statement bahwa setelah menyelesaikan agenda-agenda internal di Kemenko Perekonomian, Erlangga Hartarto ini sempat meninggalkan gedung Kementerian Perekonomian dengan menggunakan kendaraan listrik bermerek Toyota pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ditanya oleh rekan-rekan media yang ada di sana, kemana tujuannya, apakah akan datang ke Kejaksaan Agung, memang pada saat itu Erlangga menyampaikan bahwa akan menuju ke tempat yang lain karena ada agenda sendiri atau agenda yang berbeda. Tetapi juga ada informasi yang menyampaikan atau
beredar di kalangan media bahwa Erlangga Hartarto ini sempat sampai ke gedung Kejaksaan Agung tetapi melewati pintu yang berbeda dan juga menuju ke gedung yang berbeda. Oleh karena itu kita tidak boleh berandai-andai Friska dan juga saudara karena masih harus menunggu pernyataan resmi dari Kejaksaan Agungnya sendiri seperti yang juga Anda bisa saksikan di belakang saya bagaimana kemudian kami masih menunggu konferensi pers atau pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung RI terkait dengan update pemanggilan atau pemeriksaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Friska. Jika tidak hadir, apakah ada pemanggilan ulang rencananya? Ya tentu saja kalau kita berbicara soal pemanggilan ulang ini dikembalikan lagi kepada para penyidik terkait dengan kebutuhannya apa saja. Karena kalau kita lihat target yang ingin dicapai pada pemanggilan Erlangga sendiri ini ada beberapa hal, Friska dan juga saudara. Yang pertama tentu saja berkaitan dengan proses ekspor minyak kelapa sawit, kemudian juga bagaimana proses perizinannya, lalu keterlibatan dari beberapa pihak yang sudah divonis dan juga sudah ingkrah. Ada salah satunya ini merupakan petinggi pejabat eselon 1 dari Kementerian Perdagangan yang juga sudah divonis dan dinyatakan bersalah sehingga harus menjalani proses pidana penjara selama 8 tahun dan juga membayar denda yang cukup besar. Kemudian juga terkait dengan bagaimana sebetulnya proses tender dan lain sebagainya ini akan ditanyakan kepada Erlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian karena kalau kita lihat kasusnya ini berjalan pada periode di mana Erlangga Hartarto ini masih menjadi atau sudah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nanti akan dikembalikan lagi kepada pihak ataupun penyidik dari Kejaksaan Agung waktu yang tepatnya kapan dan semendesak apa pemanggilan Erlangga ini sendiri karena ini tentu saja berkaitan dengan tersangka yang sudah ditetapkan yaitu sudah ada 3 korporasi besar, ada Musimas, ada Wilmar, kemudian juga ada Permata Hijau ditetapkan sebagai tersangka. Ini merupakan pengembangan atau perpanjangan dari perkara sebelumnya yang sudah sudah ditetapkan vonisnya untuk 5 orang terdakwa. Jadi kita masih nantikan ini keputusannya dikembalikan lagi kepada penyidik dari Kejaksaan Agung. Friska. Tapi hingga saat ini Erlangga Hartarto masih belum hadir di Kejaksaan Agung. Terima kasih Niputu Trisnanda langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita ke kasus hukum lainnya, Saudara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menolak eksepsi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G. Hakim memerintahkan sidang ke tahap pemeriksaan pada 25 Juli mendatang. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memutuskan menolak eksepsi yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Majelis Hakim menolak eksepsi Johnny G. Plate karena menilai surat dakwaan jaksa sudah lengkap, jelas, dan cermat serta memenuhi syarat formil dan material. Terkait bantahan Johnny di nota pembelaan, Hakim memutuskan tidak menanggapi karena sudah masuk pokok perkara. Begitu ya Pak Gerard Plate. Jadi eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, ya penasihat hukum saudara semuanya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah membahas materi pokok perkara yang nanti akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya. Demikian Pak. Di awal saya sudah sampaikan kalau eksepsi itu menyangkut mengutaati materi pokok perkara pasti akan kami nyatakan tidak dapat terima. Kuasa hukum Johnny G. Plate menanggapi putusan setelah Hakim PN Tipikor yang menolak eksepsi kliennya. Menurut kuasa hukum, penolakan terhadap eksepsi sudah biasa dan Johnny Plate pun sudah siap untuk melanjutkan sidang berikutnya, yaitu pemeriksaan pokok perkara. Eksepsi kita tadi ditolak, nota keberatan kita ditolak oleh Majelis Hakim terhadap putusan sela ini. Biasa memang eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum sudah terbiasa biasanya ditolak oleh Majelis Hakim dan itu akan dilanjuti dalam pokok perkara. Juga saya sangat apresiasi kepada Majelis Hakim bahwasanya Majelis Hakim tidak terpengaruh akan berita-berita yang ada di luar, baik dari media maupun dari di luar dari media. Majelis Hakim insya Allah
akan bertindak seadil-adilnya dan sesuai dengan KUHP. Sorotan berikutnya, usai mengumumkan reshuffle kabinet kemarin, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh mengaku dalam pertemuan itu Jokowi sempat menanyakan soal bakal cawapres Anies Baswedan. Surya Paloh menyebut pertemuan di Istana Senin sore kemarin merupakan undangan Presiden karena keduanya sudah lama tidak saling berjumpa. Saat Presiden bertanya soal bacawa pres, Paloh menjelaskan soal bacawa pres menjadi urusan Anies Baswedan. Paloh juga mengungkap soal kemungkinan Jokowi bertemu Anies Baswedan. Surya Paloh menilai pertemuan Jokowi-Anies dapat menciptakan suasana yang baik jelang pemilu 2024. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali yang urusnya. Iya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya itu aja kira-kira begitu. Apa bentuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies, Pak? Saya nggak menawarkan, tapi probability ke arah itu bisa aja, dan itu bagus ya. Kemungkinan ke arah itu bisa aja ya, kemungkinan ke arah itu bisa aja. Di acara apel siaga perubahan Partai Nasdem hari Minggu lalu, Surya Paloh sempat menyindir soal revolusi mental yang dilakukan Presiden Jokowi. Soal sindiran revolusi mental ini juga ditanyakan Jokowi saat bertemu Paloh. Untuk Bapak yang menyinggung soal revolusi mental itu, Pak Jokowi ada komentar nggak? Ada. Saya sedang tunggu-tunggu Bang Surya ngomong apa lagi nih kan. Ya suasana kekeluargaan sekali, itu saya harus jujur mengatakan itu. Dan saya pikir ini bagus sekali, karena memang ini yang kita butuhkan. Suasana kita menghadapi pemilu tahun 2024 yang waktunya tidak terlalu lama lagi di depan mata kita. Bagaimana kalau bisa semua para, katakanlah elit bangsa ini, ada suasana yang menyambutnya itu tidak dengan ketegangan, kekakuan, apalagi dalam suasana yang gundah gulana. Kalau bisa kita bawa sedikit lebih rileks, saya pikir bagus itu. Pertemuan Jokowi dan Paloh dilakukan beberapa saat setelah Presiden mengumumkan reshuffle kabinet. Soal reshuffle kemarin, menyatakan menghormati keputusan Jokowi. Paloh mengaku Presiden telah berkoordinasi sebelum melakukan reshuffle. Saya berulang kali mengatakan itu hak prerogatifnya Presiden. Memang dia mempergunakan hak prerogatifnya dan kita konsisten untuk menghormati ini karena memang sesungguhnya itu memang benar. Artinya Presiden bisa menentukan mau pagi, mau siang, mau sore, mau jalan terus, mau reshuffle, mau pilih siapa saja. Dan itu memang amanah konstitusi. Ya bukan ngada-ngada jadi. Ada obrolan dulu nggak Pak sebelum reshuffle itu, ada obrolan dulu nggak Pak? Ada lah dikit-dikit. Ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah itu. Ini kan berkurang tuh Pak. Kan dengan adanya masuknya Budi Ari ke jajaran menteri kan masih kursi menteri dari Partai Nasdem itu kan berkurang itu ya. Nah memang dari awal kan kita katakan apa yang jadi masalah kalau berkurang. Pasca reshuffle kemarin, Nasdem hanya menyisakan 2 menteri di kabinet Presiden Jokowi. Hari ini, 2 menteri dari Partai Nasdem ini mengikuti rapat kabinet terbatas. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri KLHK Siti Nurbaya datang bersamaan ke Istana Kepresidenan untuk mengikuti rapat terbatas antisipasi dampak fenomena El Nino. Usai rapat, Mentan Syahrul Yassin Limpo menyatakan rapat hanya membahas seputar dampak El Nino terhadap stok bahan pangan di tanah air. Syahrul menegaskan tidak ada pembahasan politik pasca pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Ada instruksi nggak Pak dari Pak Ketum kepada Bapak setelah pertemuan dengan Pak Presiden? Enggak, aku belum ketemu ini. Aku dari daerah, dari Kalimantan, dari Sumatera Selatan. Enggak, aku bahas pertanian aja ya. Pak, jatah Menteri Nasdem berpulang 1, bagaimana tanggapannya?
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut fungsi KPK yang utama adalah pencegahan korupsi. Luhut mengkritik penindakan KPK atau operasi tangkap tangan adalah fungsi terakhir KPK. Luhut memuji kerja Ketua KPK Firly Bahuri karena berhasil melakukan pencegahan korupsi meskipun angka OTT berkurang. Menurut Luhut, dengan berkurangnya langkah penindakan korupsi seperti OTT, Firly Bahuri mampu menghemat ratusan triliun rupiah dan meningkatkan pajak hingga 23%. Bagi Luhut, pencegahan korupsi melalui sistem digital lebih efektif dan modern ketimbang penangkapan atau operasi tangkap tangan terhadap pelaku korupsi. Untuk pemerintah berbasis elektronik, ya, ini semua kerjaan dalam tadi pencegahan, dan itu menghemat ratusan triliun dan meningkatkan pajak. Itu dilihat, jangan drama-drama tadi yang ditangkap Pak KPK mesti kalau kurang jumlah ditangkap berarti nggak sukses. Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya. Kalau pemikiran itu kan deso ya. Pemikiran modern, makin kecil yang ditangkap tapi makin banyak penghematan, itu yang sukses story-nya. Jadi saya itu tadi nyampaikan bahwa kita sudah mulai hemat dari 23,sekian% kos logistik kita di pelabuhan, sekarang tinggal 16%. Merespons pernyataan Luhut agar tak membanggakan OTT, Ketua KPK Firly Bahuri justru membeberkan fakta KPK di bawah kepemimpinannya sudah menangkap 85 koruptor dari total 97 orang yang dijadikan tersangka hingga Juli 2023. Hari ini penindakan itu telah melakukan penangkapan dan proses hukum lebih dari 1.615 orang. Bahkan tahun 2023 saja itu kita sudah melakukan penahanan sebanyak 85 orang dari 97 tersangka yang sudah kita tetapkan. Tetapi tentu pemberantasan korupsi itu tidak bisa hanya dilakukan dengan cara penindakan saja. Karena kita belajar sebab-sebab orang melakukan korupsi. Terkait pencegahan korupsi, Menko Polhukam Mahfud MD mendukung pernyataan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Namun Mahfud juga menyatakan bila pencegahan belum sempurna, tindakan OTT tetap diperlukan. Dari satu segi ya betul dong Pak Luhut, dari satu segi bahwa sebaiknya tidak banyak OTT. Caranya apa? Cegah agar tidak terjadi korupsi. Itu artinya digitalisasi yang lebih bagus di pemerintahan. Kan sudah benar logikanya Pak Luhut. Tapi logika konkretnya, OTT tidak bisa dilarang karena masih terjadi sebelum proses atau mekanisme pencegahan itu berjalan sempurna. Kan gitu aja. Tidak ada yang bertentangan, bagus. Untuk jangka panjang, jangan pamer-pamer OTT, kita cegah dari awal. Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kemarin bertemu di Istana Kepresidenan. Apa pesan politik dari pertemuan ini? Kita ulas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saksikan Bincang Etalase setiap Kamis dan Jumat pukul 9.30. Hanya di Kompas TV. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukupan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Ada waffle? Nanti.
Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ini wangi yang semua cewek wajib punya. Posh Girl Perfume Spray baru. Wangi blaze pink. Blooming everywhere. Makes your day more cheerful and sweet. Terik matahari, chill aja lagi. Wanginya posh, gak habis-habis. Kecium di mana-mana. Mau wangi berkali-kali kayak kita? Posh Girl dulu dong. From AM to PM, wangi terus in every move. Posh Girl Perfume Spray. Let's make your move. Live. Saksikan Bincang Etalase setiap Kamis dan Jumat pukul 9.30. Hanya di Kompas TV. Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu setelah Jokowi mereshuffle Menkominfo. Surya Paloh mengaku Jokowi sempat bertanya siapa bakal cawapres Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Senin sore. Surya Paloh membocorkan isi pertemuan itu dan menyebut Jokowi sempat menanyakan soal siapa pendamping Anies di Pilpres nanti. Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali yang putusnya. Iya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya itu aja kira-kira begitu. Pertemuan berlangsung setelah Jokowi melantik Budi Ari sebagai Menteri Kominfo menggantikan mantan Sekjen Nasdem Johnny G. Plate yang terseret perkara korupsi Menara BTS. Paloh tak masalah jatah Menteri Nasdem berkurang di kabinet setelah Jokowi melantik Budi Ari Setiadi. Nah memang dari awal kan kita katakan apa yang jadi masalah kalau berkurang? Ya nggak besar, bukan itu esensinya yang menjadi katakanlah prioritas utama bagi Nasdem. Ini memang karena faktor kadang-kadang dilihat dari sisi kulit luarnya, pendekatan legalistik formalnya, kebutuhan-kebutuhan portofolionya semata-mata. Hubungan Jokowi dan Surya Paloh sempat merenggang dalam beberapa waktu terakhir. Surya Paloh mengkritik konsep gerakan revolusi mental yang dicanangkan Jokowi yang dianggapnya belum memenuhi harapan. Hal itu disampaikan Paloh dalam apel siaga perubahan Partai Nasdem hari Minggu lalu. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Sayang, 1000 kali sayang. Harapan belum menjadi kenyataan. Presiden Jokowi merespon kritikan itu dan menyebut akan memaksimalkan gagasan revolusi mental yang jadi cita-citanya sejak 2014.
ya semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Pasca pertemuan, Surya Paloh menegaskan pertemuan dengan Jokowi berlangsung sebagai kawan, bukan lawan meskipun berbeda sikap di Pilpres mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kemarin bertemu Presiden Jokowi. Apa saja hasil pertemuan dan apa makna di balik pertemuan dua tokoh itu? Kita akan bahas bersama Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Pak Hermawi, juga Mas Burhan. Malam. Terima kasih sudah hadir. Saya mau tanya nih, apa pesan politik di balik pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh? Tapi nanti usai azan maghrib di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal? Orang-orang sekarang. Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal? Orang-orang sekarang. Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal? Orang-orang sekarang. Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.